belajar Zoom, dan yang teman-teman yang mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Yang pertama-tama saya pagi ini akan membahas tentang XAUUSD. Ya, perhatikan XAUUSD, teman-teman harus mempelajari juga karakteristik dia ya. Jadi dia ini sifatnya volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Hati-hati, terutama dijaga MM-nya dan MR-nya ya, supaya bisa mengatasi sifat dari dia yang volatilitasnya cukup tinggi juga ya. Yang pertama-tama kita bermain di kisaran R1 dan S1 dulu ya. Jadi teman-teman jangan bermain di posisi tengah-tengah ini antara R1 dan S1, jangan. Sebaiknya biarkan dia terbentuk dulu ya. Sekali lagi saya ingatkan supaya terbentuk dulu. Ketika ini terbentuk ke bawah ya, misalnya seandainya dia lari ke bawah dan kemudian breakout di H4-nya pun terbentuk warna merah kuat, maka teman-teman dipersilahkan untuk ikut seller dulu ya, untuk ikut seller. Seandainya dia lari ke atas dan breakout ya, teman-teman silahkan lari ke arah buyer dulu. Jadi setelah H4 terbentuk ya, setelah H4 terbentuk, kemudian teman-teman boleh ikut terlebih dahulu. Artinya apakah dia breakout di R1 ataupun di S1. Bagaimana cara main di R2? Ini teman-teman sudah saya sampaikan di R2 maupun di S2. Seandainya dia berada di R2, dia nyentuh R2, jalannya ke atas, breakout, dan kemudian menyentuh R2, yaitu di 1805 dan 1809, teman-teman melihat apakah di situ ada indikasi pembalikan arah. Kalau terjadi pembalikan arah, teman-teman mempersiapkan antara retrace S2-nya ini 1805 dan 1809. Silahkan teman-teman dieksplor entry-nya. Jadi mungkin bisa dibagi 10 entry-nya di area ini dengan sifatnya reversal. Apalagi sekarang ini didukung dengan seller sudah mulai menguat ya. Begitu juga seandainya dia turun terlebih dahulu ya, di posisi sampai menyentuh garis S2 1790, teman-teman persiapan, bukan berarti pasti berbalik, tidak, persiapan apakah tanda-tanda pembalikan itu ada. Kalau teman-teman model martingale entry-nya misalnya buy sampai 10 kali di antara 1790 1786, itu jauh lebih selamat dibandingkan teman-teman menggunakan lot-lot besar di area-area ini ya. Kalau memang pasarnya itu lambat, tapi kalau pasar cepat berbeda ya. Nanti ada kajian khusus yang untuk pasar yang cepat, yang volatilitas sangat tinggi. Nanti di mana bermainnya nanti pada sesi berikutnya nanti akan kita bahas dan akan kita bagikan juga. Ini untuk XAUUSD. Untuk GBP USD ya, untuk GBP USD ya, ini untuk materi GBP USD. GBP ya. Yang pertama-tama teman-teman untuk main di GBP USD, perhatikan dulu R1 dan R2-nya ya kan. Kalau seandainya dia lari ke atas dan kemudian berusaha untuk menyentuh R2, nah teman-teman di sini mulai bermain, karena ini sifatnya berbeda dengan XAUUSD. Teman-teman boleh dilakukan penjaringan di sini di 1.1385 sampai 1.8820. Nah inilah area-area reversal dia ya. Begitu juga seandainya dia turun breakout, teman-teman ngikut yang breakoutnya dulu ya. Begitu juga yang atas R1 dia breakout ya, kita ikut breakoutnya dulu, karena di sini sudah terbentuk tren ya, sudah terbentuk tren. Apabila dia turun ke bawah pun dia sudah terbentuk tren. Nah, seandainya dia turun ke bawah dan kemudian nyampe pada S2, teman-teman persiapan. Jadi saya sarankan teman-teman jangan main berada di tengah-tengah seperti ini atau terlalu pagi. Jadi candle ini belum terbentuk kekuatannya sama sekali. Jadi
percuma teman-teman akan buang-buang sia-sia tenaga. Ya. Main di atas ini, atau ngikut breakout ini, atau breakout bawah, atau reversal kebalikan dari S2. Ya. Kita turun ke bawah, kita buy sampai 10 kali. Ya. Di sini pasti ada potensi untuk pembalikan, jadi jauh lebih aman. Jangan cuma hanya 3 entry dengan lot-lot besar, nanti berbahaya kalau seandainya dia berbalik. Kalau masalah untuk TP dan SL, monggo silahkan teman-teman tempatkan sendiri seikhlasnya, kenanya mau di perbandingan berapa. Ya. Kita masuk ke Euro USD. Ke Euro USD. Euro USD ini pun sama, ya kan? Sama. Jadi teman-teman nunggu dulu, nunggu posisi ini breakout dari R1 ataupun S1 ya. Kita ikut dulu, seandainya dia lari ke atas, kita ikut dulu, buy sampai di posisi S2, teman-teman mulai sudah di TP. Ya, saya sarankan sudah di TP. Kalau seandainya ini turun ke bawah, sama, kita ngikut sell dulu, tetapi ingat sampai S2, teman-teman harus ambil take profitnya dulu. Atau dilihat dari gerakan pola candle-nya nanti, price action-nya itu bagaimana. Ya. Kalau terjadi berada di garis biru ini, di antara di antara S2, antara 791 sampai 7591. Ini teman-teman lihat di garis pojoknya sini, teman-teman lihat garisin sendiri, perkirakan. Di area-area sini boleh teman-teman melakukan reversal. Karena sifat Euro USD ini lambat dan mudah diantisipasi. Tentunya kita bisa mengantisipasi kalau dengan pasar lambat itu dengan menggunakan money management dan manajemen risk yang bagus. Ya. Oke. Untuk plan hari ini saya cukupkan dulu. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan semoga selalu profit konsisten dalam setiap harinya. Jadi tidak perlu banyak, yang penting sesuaikan dengan modal, sesuaikan dengan kemampuan, ikutin saja polanya yang saya sarankan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.